Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Jumpa lagi dengan saya di Mr. D channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Masih bersama saya dengan Pak Ijo saya. Kali ini saya akan merakit bilet pada headlamp Vasio. Ini yang kesekian kalinya ya. Tetapi kali ini ya, pada perakitan kali ini berbeda. Saya menggunakan bracket buatan home industry ya, yang saya beli dari Shopee. Dan pada paket pembeliannya ini ada 2 pieces, satu bracket headlamp, kemudian yang satu itu bracket untuk pivotnya. Pada pemakaian bracket ini kita masih memerlukan beberapa baut kecil, baut plus mur yang kecil ya, yang bisa masuk pada lubang bracketnya. Nanti untuk pemasangan seperti ini, dan ini bracket ini khusus untuk bilet yang 2,5 in. Nah ini nanti kita akan menambah poros dudukan untuk pivotnya ini agar bisa digerakkan naik turun, sehingga untuk bilet nanti bisa kita atur levelingnya secara manual, tinggi rendah cut off nya. Nah ini 4 baut kecil ya untuk menempelkan bilet pada bracketnya ya. Sekali lagi, untuk pembelian bracket ini harus disesuaikan dengan biletnya, bilet 2,5 in atau 3 in. Kemudian untuk pivotnya kita pasang seperti ini di belakang. Kalau di depan levelingnya kurang panjang, jadi bisa terpasangnya seperti itu di belakang. Sedangkan untuk dudukan leveling kanan kiri kita memerlukan baut tambahan, yang ujung kepala bautnya ini kita gerinda disesuaikan dengan lubang porosnya, sehingga leveling ataupun naik turun, tinggi rendahnya cut off lampunya itu bisa kita atur. Nanti pemasangannya seperti ini, kita masukkan pada dudukannya sebagai pengganti ini ya. Kalau untuk reflektor bawaannya sudah ada seperti itu, tapi itu tidak bisa dilepas, sehingga ketika saya menggunakan bracket bilet ya, saya memerlukan tambahan baut seperti ini. Ini bisa digerak-gerakkan dengan mudah ya, dengan mulus ke bawah dan ke atas, tetapi tidak goyang. Nah, tidak goyang. Jadi jangan untuk ujung kepalanya jangan terlalu kecil, sehingga nanti lampu tidak mudah goyang ketika motor di bawah jalan, tidak bergetar. Ini pas, usahakan pas banget, tapi tidak terlalu seret. Sedangkan nanti di sini kita memerlukan 2 mur untuk menguncinya, satu di bawah bracket, kemudian yang satu untuk mengunci di atas bracketnya. Nanti pemasangannya bracketnya ditaruh pada atas mur yang bawah. Mur 2 itu untuk mengunci bracketnya sebenarnya, dan pastikan untuk pemasangan jangan sampai mudah terlepas. Kemudian baut leveling pastikan masuk pada pivotnya ya. Ini kita putar ke kanan, kita sudah bisa masuk, artinya seperti kita memasang baut lah, mengencangkan baut. Kalau sudah, nanti baru ini untuk mur ini kita kencangkan, kita pastikan ini tidak kendor, dan pastikan juga ini presisi. Jadi plat dudukan bilet itu harus presisi agar nanti ketika kita pasang lampu tidak miring. Boleh ya kita kunci menggunakan lem Korea sedikit, jangan banyak-banyak. Yang penting ketika kena getaran ya, dia tidak akan kendor, tidak akan terlepas. Kemudian pasang juga ringnya, ini sudah saya smoke, saya pilok menggunakan hitam yang high temperatur pastinya ya, agar tidak mudah terkelupas ketika kena panas. Sebelum kita pasang, kita tes dulu nyalanya, nyala semua. Lampu biletnya jauh dekat bisa, kemudian tadi
devil eye-nya bisa, kemudian ringnya nyala. Ini saya menggunakan ring yang RGB akrilik, yang untuk mode warnanya nanti bisa kita atur menggunakan HP. Berikutnya untuk mengetes pada motor, kita pasang bracket ini ya. Ini bawaan dari motor, jadi ketika kita membeli headlamp AC, plat ini belum termasuk. Untuk mengatur tinggi rendahnya cut off cahayanya, ini kita bisa mengaturnya dari sini. Bisa juga kita menggunakan obeng plus dari sini, lubang ini. Kalau dari belakang itu bautnya itu kunci 10. Bisa juga menggunakan obeng, seperti ini caranya, pas ya. Untuk menurunkan, kalau terlalu tinggi kita putar ke kanan, tapi kalau untuk terlalu rendah kita putar ke kiri. Dan mohon maaf, saya masih belum pro ya dalam perretrofitan, perbiledan ya. Jadi untuk retrofitnya masih agak kasar seperti ini. Lemnya tadi nambahnya terlalu banyak sehingga tidak begitu rapat plek, tetapi aman. Saya pastikan tidak bocor. Untuk pengetesan sementara saya pasang seperti ini dulu. Dan ini adalah kabel modifikasi saya ya, untuk merubah jalur perlampuannya. Jadi nanti lampunya akan langsung dibuat DC. Yang sebelah kanan itu yang 3 kabel, sebelah kiri maaf, yang sebelah kiri 3 kabel ya, kita lepas kabel bawaan, kemudian kita tutup. Kita tidak pakai kabel lampu bawaan. Jadi nanti saklarnya tetap menggunakan saklar bawaan untuk jauh dekatnya. Kita pasang yang soketnya, kabelnya ada 3. Kabel soket ada 3. Kemudian ini soket kabel lampu yang ke headlamp tidak dipasang juga. Kita bungkus, kita tutup, kemudian kita selipkan di situ di belakang. Ini nanti untuk menuju ke lampunya. Dan ini untuk saklar input on off-nya ya, kita bisa menggunakan dari SSS ya, tombol S3 start stop sistem, atau bisa juga menggunakan tombol atau saklar saklar apa ini namanya, hazard, saklar hazard. Nah, ini sama, boleh sama persis. Jadi mau sampean pasang di sini boleh, mau sampean pasang di atas boleh. Berikutnya ini adalah kabel relay set yang sudah saya modifikasi juga ya. Kemarin ya, saya beli kabel set ya, yang ada di pasaran, tapi saya modifikasi agar bisa plug and plug pada Yamaha Vario ini yang menggunakan saklar on off ya, yang sudah dimodifikasi lampunya ke DC. Kemudian untuk kabel negatif saya pasang di sini ya, untuk negatifnya tempelkan pada bodi. Kemudian ini untuk input saya mengambil dari jalur flasher ya. Flasher biasanya ada di sekitar sini, lupa posisi pasnya di mana. Kita lepas soket bawaan, kemudian kita pasang soket flasher yang sudah saya modifikasi dari kabel relay set ya. Kita pasang, itu tidak mungkin bisa terbalik karena soketnya berbeda. Jadi di sini hanya saya modifikasi sebenarnya kita cabang kabel keluar ya, itu adalah kabel yang dari kunci kontak ya. Saya ambil, saya jumper keluar, masuk menjadi input dari lampu biletnya. Kemudian yang ini adalah kabel langsung ke aki. Sudah ada sikringnya juga, nanti dimasukkan lewat sini. Nah, lewat sini, buka ini, nah, lewat bawah, kemudian di sini ada lubangnya, kemudian pasang di plus aki. Berhubung ini hanya untuk mencoba saja, jadi saya pemasangannya tidak lewat sini. Nanti kalau Anda mau pasang permanen harus lewat sini, kemudian sikringnya bisa diselipkan di sini ya, atau di samping sini ya, karena ini hanya untuk mengetes saja sebentar, jadi saya lewat luar kabelnya ini, tidak saya masukkan lewat bawah. Kita coba hidupkan. Nah, ini aki masih bawaan ya, sudah 2 tahun lebih, ini masih 12,2 volt. Kondisi
kontak on, dan ketika motor dihidupkan ya, tegangan aki meningkat menjadi 13,8, itu kondisi idle, dan saat lampu dinyalakan 13,8 masih. Ini kondisi mesin idle ya, artinya tidak digas. Lampu biled ini ya, speknya itu 60 watt. Ini saya menggunakan turbo ACE Turbo Experience. Kita tes di luar, nyala terang, sangat terang, karena ini memang di situasi yang gelap jadi terang, tapi memang ini sangat terang. 60 watt, berbeda dari sebelumnya hanya 50 watt. Sebelumnya saya menggunakan ACE WST Gen 2 kantong Doraemon. Nah, ini masih bergetar karena memang belum dipasang pada batok lampunya. Nah, ini jauhnya, wih, ini ada tuyul di depan sana aja masih bisa kelihatan. Dan ini saat lampu menyala, mesin menyala itu 13,8 volt baterai, jadi aman. Ini saya menggunakan headlamp biled itu sudah 1 tahun lebih, dan umur aki sudah 2 tahun lebih. Jadi pada motor Vario saya ini aki masih menggunakan aki bawaan, saya belum pernah ganti aki. Nah, ini kondisi motor off itu 12,3. Kemudian saat motor dihidupkan itu meningkat ya, jadi 13, kemudian headlamp dinyalakan masih 13, juga 13,8. Kemudian saat motor jalan itu masih bisa diangkat 14, jadi sangat aman. Oh ya, untuk pengaktifan di HP ya, kita bisa merubah mode tampilan cahayanya itu menggunakan HP ya, kita scan dulu, kemudian kita buka browser, kita unduh aplikasinya. Ini aplikasinya, ini LED lamp, kita unduh dari Play Store. Dan aplikasi ini kita gunakan untuk merubah tampilan warna ataupun mode tampilan warna pada shroud akriliknya yang RGB. Caranya seperti ini. Kemudian untuk merubah satu warna, kita tinggal pencet warna yang ada di bola warna ini. Ini satu warna, mode satu warna. Kemudian nanti jika ingin tampilan warnanya seperti tadi RGB ya, kita pakai custom. Yang kita pakai custom, silahkan pilih custom mana yang mau digunakan, seperti itu. Kemudian ini adalah biled headlamp yang saya pakai. Kelihatan perbedaan sedikit ya, yang sebelah kiri itu ACE Experience Turbo Experience, kemudian sebelah kanan itu ACE WST Gen 2. Lebih terang yang ACE Experience. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Cara upgrade headlamp Yamaha Vario ke biled dengan menggunakan bracket biled. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Do it yourself, 1000% risiko ditanggung penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.